Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Khairunisa Mansur, mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya akan mempresentasikan materi tentang perkawinan dan perceraian dari mata kuliah Dasar Kependudukan. Definisi perkawinan. Perkawinan menurut Islam adalah suatu hal yang penting dan utama, karena melalui ikatan inilah seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk wadah yang disebut dengan keluarga. Dengannya mereka dapat menemukan kebahagiaan, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang. Suatu keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga dan iman. Melalui ikatan perkawinan, manusia dapat saling mengasihi dan menjalin hubungan keluargaan dan meneruskan keturunan. Pengertian perkawinan secara umum adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang berisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Next, ruang lingkup perkawinan. Yang pertama itu komitmen. Komitmen pernikahan melibatkan komitmen kuat dan janji untuk saling setia dan hidup bersama sebagai pasangan hidup. Komitmen melibatkan pembentukan hubungan yang erat dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi yang baik adalah kunci dari pernikahan yang sehat. Pasangan perlu mempelajari pasangannya dengan cara mendengarkan, berbicara terbuka, berbagi pikiran, perasaan, serta kebutuhan pasangan masing-masing. Yang ketiga, itu keuangan. Pernikahan melibatkan aspek keuangan yang penting termasuk pengelolaan keuangan bersama, pembagian tanggung jawab keuangan, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Pasangan perlu mengatur membayar tagihan, menabung, dan membuat keputusan keuangan bersama. Selanjutnya, ruang lingkup perkawinan yang keempat yaitu hubungan emosional. Pernikahan melibatkan hubungan emosional yang mendalam antara pasangan suami istri. Ini melibatkan saling memahami, mendukung, dan menghargai satu sama lain, serta berbagi kebahagiaan, duka cita, dan perjuangan hidup bersama sebagai pasangan hidup. Yang ketiga, seksualitas. Pernikahan memberikan kerangka yang diakui secara hukum dan sosial untuk kehidupan seksual antara pasangan. Ini seksualitas melibatkan keintiman fisik, kepuasan seksual, dan saling memenuhi kebutuhan seksual masing-masing. Selanjutnya, ruang lingkup perkawinan yang keenam, yaitu perencanaan dan tujuan bersama. Perkawinan melibatkan perencanaan dan penentuan tujuan bersama sebagai pasangan. Ini menyangkut merencanakan masa depan, membangun visi bersama, dan mengambil keputusan mempengaruhi kehidupan pasangan secara keseluruhan. Ruang lingkup perkawinan yang terakhir yaitu kebersamaan dan tanggung jawab. Perkawinan melibatkan hidup bersama sebagai pasangan hidup dengan berbagi kehidupan sehari-hari, yang mencangkup berbagi tanggung jawab dalam menjalankan rumah tangga, mengatur keuangan, dan mengambil keputusan penting bersama. Definisi perceraian. Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang mencerai. Keputusan hakim tersebut dapat menjalankan proses alur persidangan berawal dari tahapan majelis hakim, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian dari penggugat dan tergugat sehingga keputusan hakim sampai Mahkamah Syari'i atau MS. Memberikan dokumen keputusan perceraian seperti disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan pernikahan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Ruang lingkup perceraian. Yang pertama, pemisahan hukum. Perceraian melibatkan proses hukum di mana pasangan yang menikah secara resmi mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Ini melibatkan pengajuan dokumen resmi ke pengadilan dan memutuskan untuk mengesahkan perceraian. Yang kedua, pembagian aset dan hutang. Salah satu aspek penting dalam perceraian yaitu adalah pembagian
aset dan hutang yang dimiliki oleh pasangan selama perkawinan. Pembagian aset yang dimaksud yaitu adalah pembagian properti, rekening bank, investasi, dan tanggung jawab hutang yang ada selama perkawinan. Hak ruang lingkup perceraian yang ketiga adalah hak asuh anak. Perceraian juga melibatkan penentuan hak asuh anak jika pasangan memiliki anak. Hak asuh anak mencangkup penentuan perwakilan fisik dan keputusan penting untuk berhubungan dengan kesejahteraan anak seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan agama. Yang keempat, tujuan dan dukungan finansial. Jika ada anak atau pasangan yang membutuhkan dukungan finansial, perceraian melibatkan pembagian hak dan kewajiban dukungan finansial antara pasangan. Dukungan finansial yang mencangkup tunjangan anak, tunjangan pasangan, dan perjanjian tentang dukungan finansial yang saling dipertimbangkan. Yang kelima, emosi dan dukungan psikologis. Perceraian, seperti yang kita tahu, perceraian dapat melibatkan perasaan emosional yang kompleks dan stres. Orang yang mengalami perceraian pasti sangat memerlukan dukungan psikologis atau terapi untuk membantu mereka mengatasi perubahan dan adaptasi dalam kehidupan mereka selanjutnya. Yang keenam, perubahan sosial dan identitas. Perceraian juga mempengaruhi identitas dan peran sosial seseorang. Pasangan yang bercerai mungkin menghadapi perubahan dalam status sosial, stigma masyarakat, dan penyesuaian dan peran baru sebagai orang yang sudah bercerai. Yang ketujuh, pengaturan hubungan dengan keluarga. Yang dimaksud di sini adalah perceraian dapat mempengaruhi hubungan dengan keluarga masing-masing pasangan. Ini mencangkup interaksi dengan anggota keluarga, termasuk orang tua, saudara kandung, dan kerabat dekat. Dan kemudian perubahan dinamika keluarga yang terjadi setelah perceraian. Yang kedelapan, dari ruang lingkup perceraian, yaitu proses pemulihan dan adaptasi. Proses perceraian membutuhkan waktu bagi pasangan untuk memulihkan dan beradaptasi dengan kehidupan baru mereka setelah perpisahan. Ini melibatkan perubahan rutinitas, jaringan sosial, dan kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya yaitu hubungan perkawinan, perceraian, dan fertilitas. Yang pertama, hubungan perkawinan dan fertilitas. Yang pertama, tingkat fertilitas atau jumlah anak yang dilahirkan per perempuan cenderung lebih tinggi di negara-negara di mana perkawinan tradisional masih kuat dan dihormati sebagai norma sosial yang penting. Faktor seperti tekanan budaya, nilai agama, dan kebijakan keluarga yang mendukung fertilitas tinggi dapat mempengaruhi tingkat kelahiran dalam konteks perkawinan. Yang kedua, perkawinan seringkali merupakan institusi yang terkait erat dengan reproduksi dan pertumbuhan populasi. Melalui perkawinan, pasangan memiliki kesempatan untuk membentuk keluarga dan memiliki anak. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu hubungan perceraian dan fertilitas. Perceraian dapat memiliki dampak terhadap fertilitas. Dalam beberapa kasus setelah perceraian, satu atau kedua pasangan dapat membentuk keluarga baru dengan pasangan baru. Hal ini mempengaruhi angka kelahiran dan jumlah anak yang dilahirkan oleh individu yang bercerai. Di beberapa negara, tingkat perceraian tinggi terkadang dikaitkan dengan tingkat fertilitas yang rendah. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan nilai sosial, peningkatan kesadaran kontrasepsi, kesempatan ekonomi yang lebih besar bagi perempuan, dan perubahan dalam peran gender. Ini adalah bagian dari hubungan perkawinan, perceraian, dan fertilitas. Selanjutnya yaitu adalah sumber data perkawinan dan perceraian. Yang pertama itu registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah pencatatan identitas atau ciri-ciri atau status dan kondisi penduduk yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pemerintah melalui tingkat rendah yaitu desa dan kelurahan. Dari data registrasi akan didapatkan monografis desa tentang kependudukan secara kontinu berisi data tentang kelahiran, penduduk, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk. Registrasi penduduk juga biasa disebut dengan registrasi vital, di mana registrasi ini mencatat peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan. Di Indonesia, registrasi penduduk atau registrasi vital itu dilakukan oleh lembaga yang berbeda-beda.
terkhusus untuk perkawinan dan perceraian dicatat oleh Departemen Agama dan Kantor Sipil, Pencatatan Sipil. Selanjutnya yaitu survei penduduk. Survei penduduk dilakukan pada beberapa daerah yang dijadikan sampel atau contoh perhitungan penduduk. Biasanya pada survei penduduk ini dilakukan karena pertimbangan waktu, biaya, dan tenaga pelaksanaan survei. Survei penduduk biasanya lebih terbatas, yaitu dengan cara pengambilan sampel sehingga informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Berbeda dengan sensus, survei lebih fleksibel dalam waktu pelaksanaannya. Selanjutnya yang terakhir dari sumber data perkawinan dan perceraian yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk adalah pencatatan total tentang penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan tujuan untuk mengetahui jumlah, komposisi, dan karakteristik penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Jadi sensus penduduk ini cuma dilakukan 10 tahun sekali. Sensus penduduk bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu sensus de facto dan sensus de jure. Sensus de facto adalah perhitungan penduduk yang dikenakan pada setiap orang pada waktu diadakan perhitungan penduduk dia berada dalam negara atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan sensus de jure adalah perhitungan penduduk yang hanya dikenakan kepada penduduk yang benar-benar berdiam atau bertempat tinggal di negara atau daerah yang bersangkutan berdasarkan tempat tinggal yang tetap. Selanjutnya yaitu ukuran-ukuran perkawinan. Yang pertama itu angka perkawinan kasar. Angka perkawinan kasar menunjukkan presentasi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk 1 tahun tertentu. Rumusnya yaitu seperti yang dilihat di layar. Untuk M kurang yaitu angka perkawinan, M besar itu angka perkawinan kasar. Untuk M sama yaitu jumlah perkawinan dalam 1 tahun, dan P adalah jumlah perkawinan setengah tahun. Jadi rumusnya yaitu M besar sama dengan M kecil per P kali 1000. Ini adalah contoh soal dari angka perkawinan kasar. Yang kedua dari ukuran-ukuran perkawinan yaitu angka perkawinan umum. Angka perkawinan umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk 1 tahun tertentu. Rumusnya yaitu MU sama dengan M per P15 dikali 1000, di mana MU itu adalah angka perkawinan umum, M adalah jumlah perkawinan dalam 1 tahun, dan P15 adalah jumlah penduduk pertengahan tahun pada usia 15 tahun ke atas. Dan ini adalah contoh soal dari angka perkawinan umum. Next yaitu angka perkawinan spesifik. Angka perkawinan spesifik atau H, Specific Marriage Rate, atau angka perkawinan menurut kelompok umur, melihat penduduk berstatus kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Angka perkawinan umur spesifik berguna untuk melihat perbedaan konsekuensi perkawinan berbeda antara kelompok umur dan jenis kelamin. Perbedaan tersebut menyangkut kesiapan mental, kesiapan reproduksi, dan sebagainya. Angka perkawinan spesifik ini memberikan gambaran presentasi penduduk kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin sehingga dapat dibandingkan perbedaannya. Adapun cara menghitung atau rumusnya yaitu M SI sama dengan M besar SI per PSI dikali 1000, di mana M kecil SI adalah angka perkawinan menurut kelompok umur itu untuk I, dan jenis kelamin itu untuk S. Yang M besar yaitu jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Yang P adalah jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Ini adalah contoh soal dari umur angka perkawinan spesifik. Selanjutnya yaitu ukuran-ukuran perceraian. Yang pertama, angka perceraian kasar. Angka perceraian kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk 1 tahun tertentu. Rumusnya C kecil sama dengan C besar dibagi
dibagi P dikali 1000, di mana C kecil yaitu angka perceraian kasar, C besar adalah jumlah perceraian terjadi dalam 1 tahun, dan P besar adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Ini adalah contoh soal dari angka perceraian kasar. Selanjutnya, yang kedua dari ukuran perceraian. Yang kedua, angka perceraian umum. Angka perceraian umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk 1 tahun tertentu. Rumusnya, CU sama dengan C per P15 kali 100. C15 plus atau CU angka perceraian umum, C besar perceraian yang terjadi dalam 1 tahun, dan P adalah jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun. Selanjutnya, umur perkawinan. Singularity Mean Age Marriage atau SMAM adalah perkiraan atau estimasi untuk rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang atau belum kawin. Kegunaan perhitungan umur kawin pertama adalah untuk penyuluhan pendewasaan usia kawin, peningkatan program kesehatan reproduksi atau CASPRO bagi remaja, dan kalau tahu di daerah mana sasaran kegiatan akan lebih jelas. Cara menghitung umur perkawinan yaitu dengan jumlah tahun kelangsungan hidup atau survival ratio dari penduduk di bawah umur 50 tahun yang belum menikah dibagikan dengan jumlah penduduk menikah sebelum usia 50 tahun. Contoh, angka SMAM 24,21 didapat dari interpretasikan sebagai rata-rata umur pertama kali kawin penduduk Indonesia pada tahun 2000. Data yang diperlukan, data penduduk kelompok umur 15-54 tahun menurut kelompok umur 5 tahunan dan jenis kelamin, dan data penduduk belum kawin pada kelompok umur 15-54 tahun menurut kelompok umur 5 tahunan dan jenis kelamin. Selanjutnya itu faktor perkawinan dan perceraian yang penting dalam analisa. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang baik antar pasangan adalah faktor penting dalam perkawinan yang sehat. Apabila pasangan tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, dapat menyebabkan ketegangan, ketidakpuasan, dan kesalahpahaman, pada akhirnya dapat berkontribusi pada perceraian. Yang kedua, yaitu kompatibilitas. Kesesuaian antara pasangan dalam hal nilai-nilai, tujuan hidup, minat, dan harapan adalah faktor penting dalam perkawinan. Jika pasangan memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal ini, dapat menimbulkan ketidakcocokan yang mengarah pada perceraian. Yang ketiga, yaitu keuangan. Masalah keuangan dapat menjadi sumber konflik yang signifikan dalam perkawinan. Perbedaan dalam berpendapatan, pengeluaran, dan kebiasaan pengeluaran antar pasangan dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakseimbangan keuangan yang berpotensi mengarah pada perceraian. Yang keempat, yaitu komitmen. Tingkat komitmen dan dedikasi pasangan terhadap perkawinan juga merupakan faktor penting. Jika salah satu pasangan tidak sepenuhnya berkomitmen untuk menjaga hubungan dan mengatasi masalah yang muncul, itu juga dapat menyebabkan perceraian. Yang kelima, yaitu konflik dan penyelesaian masalah. Bagaimana pasangan menangani konflik dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah adalah faktor penting dalam perkawinan. Karena jika pasangan tidak mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif atau tidak ada upaya untuk mencapai kesepakatan, hubungan dapat tegang dan berakhir pada perceraian pula. Dan yang keenam adalah dukungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan lingkungan juga dapat mempengaruhi perkawinan. Kurangnya dukungan sosial dan signifikan untuk tekanan sosial yang tinggi dapat memperburuk masalah perkawinan dan meningkatkan tingkat resiko perceraian juga dalam keluarga atau dalam perkawinan. Dan materi terakhir atau poin terakhir yang saya akan paparkan yaitu perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Selama periode kolonialisme Belanda, terutama pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, hukum perkawinan di Indonesia didasarkan pada sistem hukum Belanda.
Pada saat itu, perkawinan diatur oleh Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Sipil Belanda. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, negara mulai mengembangkan hukum perkawinan yang berlandaskan pada asas-asas Pancasila dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Dan pada tahun 1946, pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1946 tentang perkawinan yang menjadi landasan hukum perkawinan Indonesia. Pada tahun 1974, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk syarat sahnya perkawinan, persiapan pernikahan, dan hak dan kewajiban suami istri, serta perceraian. Sejak tahun 1974 terdapat beberapa perubahan dalam hukum perkawinan Indonesia. Misalnya pada tahun 1991, peraturan mengatur perwakilan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan diperbarui. Kemudian pada tahun 1997, perubahan dilakukan dalam hal penetapan dan pembagian harta bersama dalam perceraian. Selama beberapa tahun terakhir, ada beberapa perubahan dan perkembangan signifikan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Salah satunya yaitu Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan perkawinan campuran antara penganut agama yang berbeda pada tahun 2019, serta keputusan terkait nikah siri dan perubahan umur batasan usia perkawinan di Indonesia, yaitu bagi pria dan wanita adalah usia 19 tahun. Namun pengadilan agama dapat memberikan dispensasi untuk anak yang menikah di bawah usia tersebut dalam keadaan tertentu. Dan pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang membatasi praktik poligami di Indonesia. Keputusan tersebut menyatakan bahwa seorang suami harus memperoleh izin dari pengadilan agama sebelum menikah lagi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memberikan perlindungan bagi istri dan anak-anak dalam perkawinan poligami. Namun prinsip dasar perkawinan Indonesia, hukum perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan. Sekian materi yang saya paparkan dan saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.